Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Hamid. NIM saya 19101067 dari kelas MPI 19A. Sini saya akan menjelaskan tentang maqasidul ibadah, tentang sholat, puasa, dan haji. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah tentang sholat, yaitu yang ada 3 ayat yang saya tampilkan di sini. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat tawarka'u ma'arraki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua ada Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang ketiga ada Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini kita bisa melihat ayat-ayat yang tentang sholat yang disuruh Allah. Kita harus mendirikan sholat 5 waktu, yaitu sholat wajib, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Serta kita harus mendirikan sholat sunnah sebagai penolong kita juga. Nah, kalau saja kita tidak mendirikan sholat, kita bakal dikasih dosa sama Allah SWT, dosa-dosa yang sangat besar, termasuk dosa-dosa yang susah diampunin. Jadi untuk diri kita sendiri dan semuanya harus mendirikan sholat wajib untuk mendapatkan pahalanya bagi Allah, untuk mendapatkan pahalanya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang maqasid syariat tentang puasa. Pada ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan kitab suci Al-Qur'an diturunkan. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan ada juga pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 145. Sini kita dijelaskan tentang puasa yang disuruh Allah. Kita harus berpuasa 30 hari atau sebulan wajib di bulan Ramadan. Di situ kita harus menjalani ibadah-ibadah puasa, tidak termasuk puasa saja, ibadah sholat, ibadah zakat, dan infak pada bulan Ramadan. Di situ kita harus menguatkan ibadah-ibadah kita, karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang khusus bagi umat manusia yang sangat banyak pahalanya dan dilipatkan berganda-ganda. Jadi kita di sini jangan sampai meninggalkan bulan puasa untuk mendapatkan pahala-pahala yang sangat banyak.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah, tentang haji, yaitu dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum binatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghani ghani Ghaniyu 'anil 'alamin. Artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Di sini kita dijelaskan tentang wajibnya haji. Nah, saya akan menjelaskan tentang haji sedikit. Jadi, haji ini adalah bagi yang mampu. Jika belum mampu, silakan tidak berhaji. Tapi bagi yang tidak mampu, karena kita juga mengondisikan dengan sesuai masing-masing dan menyesuaikan diri juga. Nah, jika kita sudah mampu, kita harus bergegas wajib haji secepat mungkin. Ataupun walaupun di usia muda ataupun tua, kalau kita sudah mampu harus diwajibkan kita haji agar supaya dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melihat makam-makam para nabi dan para ulama kita yang dahulu berjuang untuk agama kita. Mungkin itu saja dari kita. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.